kunjungan apostolik setelah 35 tahun. Jadi kunjungan pertama pada tahun 1970 Paulus ke-6, kemudian tahun 1989 Paus Yohanes Paulus kedua, dan sekarang beliau hadir di sini. Nah, ini tentu sekali lagi kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita semua. Dan tadi beliau menyampaikan pesan bahwa pentingnya bagaimana kita menjaga dialog antar iman. Karena dialog antar iman itu menjadi kunci bagi toleransi dan perdamaian dunia. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Baru-baru ini viral ketika Paus Fransiskus hadir ke Indonesia membawa pesan perdamaian. Dan viral bagaimana ada seorang Ustadz Alfian yang mengomentari, yang menuding, bahkan menuduh bahwa Paus Fransiskus itu datang untuk mengkristenisasi. Sangat berbeda tanggapannya dengan Bapak Jokowi dan juga Menteri Agama yang begitu mereka kagum sebab beliau membawa pesan perdamaian. Seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Panggilan kepada kelompok mayoritas bahwa ini adalah sebuah komando Laskar Kristus, komando Katolik untuk memenangkan kepentingan jaringan mereka, ya apalagi pilkada kita 515 titik. Kunjungan apostolik setelah 35 tahun. Jadi kunjungan pertama pada tahun 1970 Paulus ke-6, kemudian tahun 1989 Paus Yohanes Paulus kedua, dan sekarang beliau hadir di sini. Nah, ini tentu sekali lagi kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita semua. Dan tadi beliau menyampaikan pesan bahwa pentingnya bagaimana kita menjaga dialog antar iman. Karena dialog antar iman itu menjadi kunci bagi toleransi dan perdamaian dunia. Saya kira ini juga hal yang akan nanti dibicarakan bersama dengan Presiden Jokowi besok hari, dan insya Allah saya juga akan mendampingi beliau. Dan acara di Istiqlal nanti juga penting, karena setelah pertemuan dengan Presiden, nanti beliau akan melanjutkan di Istiqlal, ada acara Interfaith Dialogue. Saya kira ini manifestasi dari apa yang tadi beliau ucapkan, bahwa dialog itu menjadi kunci utama bagi sukses perdamaian, bukan hanya dunia tetapi antar umat manusia. Nah, saya kira ini pesan paling penting yang disampaikan oleh beliau, dan tentu saya atas nama pemerintah menyampaikan selamat datang kepada Paus Fransiskus ya, di bumi Indonesia, di bumi Pancasila, di bumi keragaman, dan di bumi yang Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira itu. Kunjungan Paus Pak dari Jakarta Pak ke Indonesia, skemanya seperti apa? Ya, semua proses sudah direncanakan. Insya Allah nanti semuanya berjalan dengan baik. Karena beliau akan berkunjung ke beberapa tempat dan juga akan mengadakan misa di Gelora Bung Karno yang akan dihadiri oleh umat Katolik Indonesia. Mengikuti agenda Paus ke atau ke GBK juga? Ya, saya dapat mungkin saya akan bersama beliau. Yang akan dibahas sama Bapak Paus nanti? Ya, yang berkaitan utamanya, yang berkaitan dengan perdamaian. Saya kira itu yang sangat penting yang akan kita bicarakan dengan beliau agar perdamaian di seluruh konflik perang yang baik yang ada di Gaza, baik yang ada di Ukraina, dan konflik-konflik sedang kecil lainnya yang juga ada di beberapa negara juga bisa kita selesaikan. Oke, teman-teman sekalian, itulah penjelasan daripada Kementerian Agama dan juga Bapak Presiden Jokowi ya, yang menyambut baik kedatangan daripada Paus Fransiskus. Jadi kita teman-teman sekalian sebenarnya cukup senang ya dikunjungi oleh orang nomor satu dari negara Roma. Jadi jangan seperti pemikiran yang dimiliki oleh Ustadz Alfian ya, yang tentu saja menuduh, ini sebenarnya menuduh dan sekaligus memfitnah sebenarnya. Karena memang kedatangan Paus itu bukan berfokus untuk memurtadkan umat Islam, dan juga ya tadi kayak
Dia punya pemahaman bahwa ini adalah Laskar Kristus, pemimpin Laskar Kristus untuk memperkuat jaringan mereka. Dan ini dia menuduh bahwa ini sebuah ketidakadilan kepada kaum minoritas di Indonesia. Jadi sebenarnya ini narasi-narasi memprovokasi gitu loh masyarakat Republik Indonesia, terutama umat Islam sendiri, supaya terprovokasi dan membuat gaduh saat kegiatan-kegiatan daripada Paus Fransiskus di Indonesia. Jadi sebenarnya ranah-ranah pembicaraan daripada Bung Alfian ini adalah sangat mencolok sekali, dan itu hanya orang bodoh yang tidak paham. Ya, jangan karena memang kebencian Anda terhadap Kristen Katolik dan Kristen Protestan, lalu Anda menghubung-hubungkan segala sesuatunya. Dan terbukti kan, Bapak Menteri Agama dan juga Pak Presiden Jokowi telah memberikan statement yang sangat positif terhadap kedatangan daripada Paus. Adalah tidak lain dan tidak bukan, adalah untuk apa? Menjalin hubungan perdamaian antar umat, bahkan juga antar negara. Misalnya perang-perang dan konflik yang sedang terjadi saat ini, misalnya Palestina dengan Israel, Ukraina, kemudian ada beberapa tadi kemarin ya Iran, ya, dan masih banyak lagi, ya, konflik-konflik. Dan ini Paus, ya, ini sebenarnya datang ya untuk mencari solusi gitu, agar tercipta teman-teman sekalian kedamaian ya antar negara, antar sesama. Jadi pesan-pesan daripada Paus Fransiskus juga pun sangat adem ya, sangat menyejukkan begitu ya. Jadi janganlah di framing, janganlah dituduh macam-macam seperti dilakukan oleh Bung Alfian. Jadi sebenarnya pesan kita kepada Bung Alfian juga, ya, kalau memang ya Anda khawatir tentang kedatangan Paus Fransiskus ini akan memperkuat jaringan kekristenan, kristenisasi, Katolik dan lain sebagainya, maka yang Anda lakukan adalah memperbanyak dan memperdalam ajaran Islam untuk mengajarkannya kepada umat Islam yang ada di Republik Indonesia, supaya mereka jangan dikit-dikit murtad, jangan dikit-dikit mereka tinggalkan Islam gitu ya. Jadi itu yang Anda memperkuat. Jadi sebenarnya jangan menyerang Katolik, menyerang daripada Kristen Protestan, tapi yang Anda lakukan adalah memperkuat akidah umat Anda, membina mereka agar mereka memang benar-benar yang berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada baginda Muhammad, yang adalah Rasul yang diimani oleh umat Islam. Ya. Jadi seharusnya ini yang dilakukan ya oleh teman-teman Muslim yang tentu saja dikepalai oleh mungkin Bung Alfian ini. Jadi jangan sampai kita buat yang namanya pesimis gitu ya, bersikap pesimis dan juga menduga, menuduh dan mencurigai gitu ya. Karena memang Anda tidak lebih hebat daripada Presiden Republik Indonesia, Anda tidak lebih hebat daripada Kementerian Agama. Kalau mereka saja menyambut dengan baik, maka apalah Anda, ya kan? Jadi saya berharap statement-statement seperti itu ya kita jangan buat, ya, karena itu akan memicu polemik dan menjadi sebuah persoalan di negara kita, ya. Jadi mari kita menjunjung tinggi nilai Pancasila, menjunjung tinggi, ya, kita punya Bhinneka Tunggal Ika, ya. Mari kita masing-masing, ya. Jangan sampai kita menciptakan suasana yang tidak baik sehingga membuat suasana tidak menyenangkan. Saudara-saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi videonya. Sangat berbeda tanggapan seorang Ustadz Alfian yang berpikiran buruk terhadap yaitu Paus Fransiskus. Padahal kedatangannya datang ke Indonesia adalah untuk membawa pesan perdamaian. Bagaimana supaya dunia mengalami persatuan, perdamaian satu dengan yang lain. Itu sebabnya Bapak Joko Widodo menyambut dengan baik. Bahkan Bapak Menteri Agama sangat kagum dan mengatakan bahwa ini adalah suatu kehormatan bisa ya menerima dan bisa kedatangan tamu seperti Paus Fransiskus ke Indonesia. Bagaimana dalam pidatonya Paus Fransiskus menyampaikan pesan perdamaian supaya seluruh dunia yang saat ini mengalami ya konflik bisa bersatu, ya. Dan bahkan apa yang terjadi di Indonesia, ya bagaimana kita tahu di Indonesia adalah berbeda-beda agama, ras dan suku yang masih saling bergesekan, saling menyerang satu sama lain. Dia mau membawa pesan perdamaian itu supaya kita sebagai orang-orang Indonesia menganggap dan mengetahui bahwa perbedaan itu adalah biasa, dan perbedaan agama itu justru harus mempersatukan kita, justru harus membuat kita saling kompak dan saling menolong satu sama lain. Itu yang perlu dibereskan di NKRI ini. Kalau Indonesia ini maju, bangun dan bangkit, maka harus ada persatuan. Ya teman-teman, jadi jangan lihat agamamu, jangan lihat suku rasmu, tapi lihatlah
kita semua adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walau kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Itu yang perlu kita lihat. Terima kasih teman-teman. Apapun menjadi komentar saudara terhadap video ini, silakan isi di kolom komentar, komentar yang memberkati, komentar yang bijak, sehingga mereka yang menonton video ini merasa terberkati. Tuhan memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa.